Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadil Muhammad Al-Ghifari dari Prodi TI semester 4 Malam. Nah, jadi pada video kali ini saya akan membuat sebuah video edukasi tentang penyalahgunaan internet. Nah, jadi isi video ini terkait apa itu internet beserta peranannya, lalu ada resiko penyalahgunaan internet, kemudian ada tindakan pencegahan terkait penyalahgunaan internet. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita bahas. Ya, yang pertama saya akan membahas tentang apa itu internet dan peranannya. Nah, jadi internet itu adalah sebuah jaringan global yang menghubungkan berbagai perangkat komputer dan infrastruktur komunikasi di seluruh dunia. Nah, jadi ini memungkinkan pertukaran informasi, data, dan konten multimedia melalui protokol komunikasi standar. Nah, peranannya internet itu antara lain ada akses informasi. Nah, internet itu bisa menyediakan akses instan ke berbagai informasi, mulai dari berita terkini, riset, panduan, hingga tutorial. Nah, ini memungkinkan individu untuk belajar dan mengakses pengetahuan dengan lebih cepat. Kemudian ada komunikasi. Internet juga memungkinkan komunikasi global yang mudah melalui email, media sosial, dan panggilan video, dan pesan instan. Ini memperpendek jarak antar individu, memfasilitasi hubungan pribadi dan bisnis. Lalu ada pendidikan. Nah, internet juga memberikan akses ke platform pembelajaran online, kursus, dan sumber belajar. Ini membuka peluang bagi pendidikan jarak jauh dan pengembangan pribadi. Nah, lalu ada bisnis dan ekonomi. Internet telah mengubah cara bisnis dilakukan. Bisnis dapat memasarkan produk mereka secara online, menjalin hubungan dengan pelanggan, dan melakukan transaksi global dengan cepat. Nah, kemudian ada hiburan. Internet adalah sumber hiburan yang kaya, mulai dari streaming, musik, dan film hingga bermain game online dan menonton konten kreatif di platform seperti YouTube, TikTok, dan sebagainya. Kemudian ada pelayanan publik, banyak layanan pemerintah organisasi non-profit sekarang tersedia secara online, mempermudah akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, administrasi, perpajakan, dan lain-lain. Selanjutnya, riset dan inovasi. Internet memfasilitasi kolaborasi global dalam penelitian dan inovasi. Para ilmuwan dan peneliti dapat berbagi temuan dan bekerja sama secara online. Lalu ada media sosial dan aktivisme. Internet memberikan platform untuk berekspresi pribadi, berbagai pandangan, dan berpartisipasi dalam gerakan sosial serta aktivisme. Lalu ada pengembangan teknologi. Internet berperan penting dalam pengembangan teknologi baru, termasuk Internet of Things atau IoT, cerdasan buatan atau AI, dan kendaraan otonom. Nah, dalam keseluruhan, internet telah menjadi sebagian dari integral dan kehidupan sehari-hari, mempengaruhi hampir setiap aspek aktivitas manusia modern. Sekarang kita akan bahas tentang potensi risiko penyalahgunaan internet. Jadi, ada beberapa jenis penyalahgunaan internet yang sering terjadi. Yang pertama ada perundungan daring atau cyberbullying. Nah, ini mungkin memang cukup sering terjadi ya untuk zaman sekarang ya. Ini adalah tindakan mengintimidasi, mengancam, atau melecehkan secara online. Perundungan daring dapat terjadi melalui pesan teks, kemudian ada media sosial, atau platform komunikasi lainnya. Nah, ini dapat memiliki dampak serius pada kesehatan mental dan emosional korban. Nah, selanjutnya ada pencurian identitas. Ini maksudnya adalah penjahat online dapat mencuri informasi seperti nama, alamat, nomor kartu kredit, atau informasi keuangan lainnya untuk tujuan penipuan. Pencurian identitas dapat mengakibatkan kerugian finansial, kerusakan, atau reputasi lainnya. Selanjutnya ada penyebaran hoax dan berita palsu. Nah, internet memungkinkan penyebaran cepat berita palsu dan informasi yang tidak benar. Ini dapat mempengaruhi opini publik, menciptakan kebingungan, dan mengganggu proses pengambilan keputusan yang berdasarkan fakta. Selanjutnya ada kejahatan finansial daring. Ini termasuk penipuan online, phishing, malware yang dirancang untuk mencuri informasi keuangan atau data kartu kredit korban. Para pelaku seringkali mencoba memancing korban agar memberikan informasi sensitif melalui pesan palsu atau situs web palsu. Nah, kemudian ada pornografi anak. Internet juga sering digunakan oleh pedofilia untuk berbagi, mendistribusikan, dan mengakses materi pornografi anak. Ini adalah tindakan ilegal yang sangat merugikan dan melibatkan pelanggaran hak anak-anak. Berikutnya, gangguan dan kejahatan cyber. Gangguan cyber melibatkan tindakan mengikuti atau mengganggu seseorang secara online. Kejahatan cyber meliputi pertasan, serangan cyber, dan aktivitas ilegal lainnya yang dilakukan secara daring. Lalu ada pelanggaran privasi.
penggunaan internet seringkali berbagi informasi pribadi di platform online. Namun, ini dapat mengakibatkan pelanggaran privasi jika informasi tersebut disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang. Selanjutnya adalah kecanduan digital. Meskipun bukan penyalahgunaan konvensional, kecanduan digital adalah dampak negatif dari penggunaan internet yang berlebihan. Ini dapat mempengaruhi keseimbangan kehidupan dan kesejahteraan mental. Penting diingat untuk tetap waspada terhadap resiko ini dan mengambil langkah-langkah untuk melindungi diri sendiri dan informasi pribadi saat penggunaan internet. Ini termasuk menjaga privasi, tidak membagikan informasi sensitif yang secara sembarangan, dan mengikuti praktik keamanan cyber yang baik. Selain itu, edukasi tentang kesabaran cyber juga penting untuk mengatasi berbagai jenis penyalahgunaan internet ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tindakan pencegahan terkait penyalahgunaan internet. Nah, jadi ada dua hal yang perlu diperhatikan nih. Yang pertama, edukasi digital, lalu ada keamanan online. Nah, edukasi digital sendiri itu mencakup etika digital dan kesadaran tentang resiko online sangat penting bagi anak-anak dan remaja maupun dewasa. Nah, berikut alasannya mengapa hal tersebut penting. Jadi yang pertama adalah perlindungan terhadap resiko. Anak-anak dan remaja seringkali tidak menyadari potensi resiko online. Dengan edukasi digital, mereka dapat belajar tentang mengenali resiko seperti perundungan daring, pencurian identitas, dan penipuan cyber, serta mengambil tindakan pencegahan yang tepat. Kemudian adalah pengembangan etika online. Mengajarkan etika digital membantu anak-anak dan remaja memahami bagaimana perilaku dengan sopan dan hormat dalam interaksi online. Ini mencakup pentingnya menghormati privasi orang lain, menghindari perundungan, dan berbicara dengan sopan. Selanjutnya adalah kesehatan mental dan kesejahteraan. Dengan kesadaran tentang dampak negatif yang mungkin terjadi dalam penggunaan online yang berlebih, anak-anak dan remaja dapat belajar mengelola waktu layar mereka dengan bijak dan menjaga kesehatan mental kesejahteraan mereka sendiri. Nah, selanjutnya adalah penggunaan yang bertanggung jawab. Edukasi digital membantu anak-anak dan remaja mengembangkan penggunaan online yang bertanggung jawab. Mereka akan belajar untuk memilah dan memilih informasi yang mereka konsumsi, mengidentifikasi berita palsu, dan berpartisipasi secara positif dalam lingkungan digital. Lalu adalah pentingnya privasi. Anak-anak dan remaja perlu memahami pentingnya melindungi informasi pribadi mereka secara online. Lalu ada kemampuan kritis dan penyelesaian masalah. Edukasi digital dapat membantu anak-anak dan remaja mengembangkan kemampuan dan mengevaluasi informasi secara kritis. Selanjutnya adalah pemberdayaan dan kepercayaan diri. Dengan memahami tentang cara menghadapi risiko online, anak-anak dan remaja dapat merasa lebih percaya diri dalam penggunaan teknologi dan berpartisipasi dalam dunia digital tanpa merasa takut atau khawatir. Yang terakhir adalah persiapan untuk masa depan. Dunia semakin terhubung dengan teknologi. Edukasi digital yang kuat akan membantu anak-anak dan remaja merasa lebih siap untuk menghadapi tentang peluang di dunia digital yang terus berkembang. Jadi dengan memberikan edukasi digital yang holistik dan terus-menerus, orang tua, guru, dan komunitas dapat membantu anak-anak dan remaja menjadi pengguna yang cerdas, aman, dan bertanggung jawab dalam lingkungan digital yang semakin kompleks. Nah, berikutnya ini ada keamanan online nih. Nah, ini beberapa tips nih. Yang pertama, menjaga informasi pribadi. Contohnya memberi batasan informasi. Terus atur privasi akun, seperti memanfaatkan pengaturan privasi pada akun sosial media dan platform online untuk mengontrol siapa saja yang dapat melihat informasi Anda. Kemudian menggunakan kata sandi yang kuat. Nah, contohnya itu panjang dan unik. Hindari informasi pribadi, jangan gunakan informasi seperti nama atau tanggal lahir untuk kata sandi. Kemudian jangan gunakan kata yang umum, hindari menggunakan kata-kata umum yang dapat ditemukan di kamus. Lalu kata sandi yang berbeda, gunakan kata sandi yang berbeda untuk setiap akun online. Selanjutnya adalah mengenali tautan yang mencurigakan. Periksa alamat URL sebelum mengklik tautan. Terus ada waspada penawaran terlalu bagus. Hati-hati dengan tautan atau penawaran yang terlalu bagus. Hati-hati terhadap pesan yang mendesak. Hindari mengklik tautan dari pesan yang mendesak Anda untuk segera bertindak. Selanjutnya, verifikasi sumber. Lalu ada gunakan alat keamanan, aktifkan perangkat lunak antivirus dan firewall di perangkat Anda untuk membantu melindungi Anda dari tautan berbahaya ancaman cyber lainnya. Ingatlah bahwa praktik keamanan cyber harus menjadi bagian penting dari perilaku online Anda. Dengan mengikuti tips ini, Anda dapat meminimalkan resiko terhadap pencurian identitas, penipuan online, dan ancaman cyber lainnya. Selalu menjadi waspada dan bijak saat beroperasi di dunia digital.
Nah, jadi itu semua terkait tentang penyalahgunaan internet. Nah, di sini penting untuk memahami dan menerapkan sikap bijaksana dan bertanggung jawab dalam penggunaan internet. Nah, ingatlah bahwa apa yang Anda lakukan di internet memiliki dampak baik pada diri sendiri maupun pada orang lain. Dengan bersikap bijaksana dan bertanggung jawab, Anda dapat menghadapi tantangan digital dengan keyakinan dan menjalani pengalaman online yang lebih positif dan bermakna. Maka dari itu, jangan biarkan internet mengambil alih hidup Anda secara menyeluruh. Dengan menjaga keseimbangan antara manfaat internet yang cerdas dan kesadaran akan resikonya, Anda dapat menikmati kemajuan teknologi sambil tetap menikmati kesejahteraan pribadi dan hubungan sosial yang bermakna. Ya, jadi mungkin cukup sekian dari saya tentang penyalahgunaan internet. Assalamualaikum.